Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini kita kuliah tentang distribusi tenaga listrik. Saya akan memberikan kuliah atau membahas apa yang sudah saya share 2 minggu yang lalu ya, yang minggu pertama sama minggu kedua. Nanti insya Allah yang seharusnya jatah minggu ini akan saya coba untuk buatkan videonya lalu saya share ke kalian. Jadi nanti langsung 3 minggu kita bisa selesaikan dalam minggu ini. Oke, mungkin kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Ini screen saya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Pak. Nah, ini pokok bahasan kita ya. Pokok bahasan kita yaitu pertama kita akan membahas konfigurasi bus dan saluran. Lalu kita akan membahas hubungan saluran, kerapatan beban, area pelayanan, dan kapasitas gardu. Lalu setelah itu kita akan membahas pengaturan tegangan. Setelah itu UTS. Lalu setelah itu kita akan membahas bangku kapasitor atau yang sering kita sebut dengan kapasitor bank. Lalu setelah itu kita akan membahas proteksi sistem distribusi ya. Setelah itu kita akan membahas pengaruh karakteristik beban dan lalu setelah itu keandalan sistem distribusi dan forecasting. Forecasting ini itu yang dimaksud dengan forecasting itu tuh peramalan ya. Peramalan biasanya yang di forecasting atau yang diramal itu adalah beban. Setelah itu baru kita akan UAS. Nah, pertama kita masuk dulu ke ini ya, ke pertama sistem tenaga listrik secara umum ya. Jadi sistem tenaga listrik secara umum ya pasti pertama ada pembangkit, lalu ini pembangkit, lalu di sini itu adalah transmisi, ya pasti mereka semua dihubungkan oleh trafo ya. Karena pembangkit itu biasanya tegangannya itu 13,8 kV, dinaikkan tegangannya oleh trafo step up, lalu ditransmisikan. Nah, tegangan transmisi itu biasanya kalau di Bangka sih kebanyakan, kalau di Pulau Bangka ini kebanyakan biasanya hanya 150 kV ya. Di Jawa itu, di Sumatera itu 275 atau 345, bahkan di Jawa ada yang sampai 500 kV. Itu untuk ininya, untuk tegangan transmisinya. Setelah transmisi, lalu didistribusikan. Didistribusikan ini ibaratnya itu dibagi-bagi ke beban ya, dibagi-bagi ke beban melalui primary feeders. Nah, didistribusikan ini tegangan diturunkan lagi ya. Biasanya tegangan untuk distribusi itu 13,8 kV, lalu baru ke konsumen. Ke konsumen itu baru tegangannya ke konsumen tergantung ya. Kalau misalnya dia pakai satu fasa itu kan 220. Kalau dia pakai 3 fasa itu 385 ya, 385 ya. Akar 3, pokoknya 220 kali akar 3. Nah, jadi ini pembangkitan generator itu biasanya sih kalau enggak 13,8 paling besar itu sekitar 24 kV. Lalu ditransmisikan, nah ini ya, transmisi itu terbagi macam-macam. Ada yang high voltage saja itu 115 sampai 230 kV, lalu ada extra high voltage EHV ya. Kalau kalian sering dengar, atau EHV ini itu saluran udara ekstra tinggi yang kalian sering dengar SUTET itu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya extra high voltage itu 345 sampai 765 kV, lalu ultra high voltage 1000 sampai 1500 kV. Nah, kalau ultra high voltage ini tuh belum belum ada di Indonesia, belum sampai. Mungkin Jawa nanti ya rencananya sih katanya yang saya dengar dari berita-berita itu sepertinya sih seharusnya tahun 2020 ini mulai memakai yang 1000, tapi mungkin nggak tahu lah beritanya tenggelam oleh pandemi ya. Nah, biasanya sih kalau di Jawa biasanya untuk sekarang itu baru sampai 500 kV setahu saya. Nah, lalu untuk distribusi, distribusi itu ada macam-macam ya. Ada distribusi sekunder, ada distribusi primer. Nah, distribusi primer itu biasanya 4 sampai 34 kV. Kalau sekunder itu 240 sampai 480 volt. Nah, apa bedanya antara primer dan sekunder? Kalau primer ini biasanya itu dia melayani beban-beban yang besar ya. Biasanya paling banyak itu untuk distribusi primer itu dia biasanya masuk ke pabrik-pabrik, ke pokoknya pelanggan-pelanggan yang membutuhkan listrik-listrik dalam jumlah besar, biasanya pabrik.
rumah sakit, mungkin mall gitu ya. Nah, kalau sekunder ini biasanya yang relatif kecil ya, pabrik kecil, UMKM, sampai rumah-rumah penduduk. Nah, terdapat standar tertentu untuk level tegangan PLN ya, yang mengacu ke standar nomor 72, kalau saya tidak salah nomor 72 tahun 1985 kalau tidak salah. Nah, yang kalian tahu itu, yang kita tahu, maksud saya yang kita tahu itu kalau standar tegangan untuk level tegangan untuk PLN itu boleh plus 5 minus 10. Maksudnya plus 5 itu standarnya itu biasanya 20 kV. Kalau misalnya 20 kV ya, misalnya dibangkitkan itu 20 kV, dia itu boleh lebih rendah dari 20 kV itu sekitar 5% dan boleh lebih tinggi, sorry. Dia boleh lebih rendah dari tegangan itu tuh 10%. Jadi dia paling rendah itu masih dalam toleransi bagus itu adalah 18 kV. Kalau misalnya yang didistribusikan itu 20 kV ya. Kalau misalnya didistribusikan itu 20 kV, dia masih dalam keadaan wajar jika tegangannya itu 18 kV ke atas. Nah, tapi kalau sudah di bawah 18 kV itu berarti dia sudah buruk untuk level distribusi yang 20 kV nih ceritanya. Nah, boleh juga dia misalnya 20 kV tapi ternyata ada satu dan lain hal gitu, ternyata tegangannya naik. Nah, masih dikatakan normal kalau dia naiknya itu 5% dari 20 kV. Berarti 5% itu dari 20 kV berarti 10 ya. Nah, berarti 10 5% dari 20 berarti kan 2, 1 kV berarti 21 normalnya. Berarti ranknya dari 21 sampai 18. Nah, itu untuk standar level tegangan PLN. Nah, ini standar tegangan jaringan di Indonesia ya. Di dunia ya, yang kita lihat negara-negara besar saja. Bisa kalian lihat itu kalau untuk Indonesia transmisinya itu ya paling besar seperti yang saya bilang tadi itu 500 kV. Itu di Pulau Jawa, 275 itu biasanya di backbone Sumatera, 150 itu biasanya di pulau-pulau kecil kayak kita, 70 ini di pedesaan ya, 70 dan 30 kV. Nah, untuk jaringan distribusi itu biasanya kita pakai yang 6 kV dan 20 kV. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya 20 kV jaringan distribusinya berarti tegangan dikatakan baik jika minimal paling rendah itu 18 kV atau paling tinggi itu 21 kV. Nah, itu. Nah, kalian juga ini kalau misalnya kalian berkesempatan mengecek tegangan listrik di rumah kalian, itu kalau kalian lihat dia ternyata di bawah 220 itu bolehnya itu plus 5 minus 10 gitu. Jadi kalau misalnya 220 ya seharusnya tidak boleh lebih rendah 10% dari 220 tegangan kalian itu, atau tidak boleh lebih tinggi 5% dari 220. Kalau 10% dari 220 kan berarti 22 ya. Ya, 22 kan berarti tidak boleh lebih rendah dari 200 volt ya tegangan di rumah kalian, tapi tidak boleh lebih tinggi 220, 5%-nya berarti berapa tuh? 22, 11 ya? 11. Nah, berarti tidak boleh lebih tinggi dari 11, 220 ditambah 11. Nah, itu. Kalau untuk Inggris 275 ya, karena Inggris negaranya termasuk kecil. Nah, untuk Amerika sekarang yang saya dengar sudah ada sampai 1000 kV mereka untuk jaringan transmisinya. Ya, kalau untuk distribusi 6,6 kV, 11 kV, dan 33 kV. Kalau di Amerika 13 kV dan 23 kV. Tidak ada standar dunia yang mengatur berapa tegangan dari jaringan transmisi dan distribusi di ini ya. Tidak ada peraturan internasional seperti peraturan ini, seperti peraturan kita standar itu ukuran ya. Kalau ukuran kan kayak meter, kilometer segala macam itu kan itu standar internasional di seluruh dunia ya, 1 meter itu ya segitulah panjangnya gitu kan. Tapi kalau untuk ini transmisi dan distribusi berapa tegangannya itu tidak diatur secara ini, tidak diatur secara spesifik seperti itu gitu. Jadi makanya beberapa negara juga berbeda-beda untuk eh, berapa besar jaringan transmisi dan distribusinya. Bahkan sampai ke bentuk colokan ya, bentuk colokan itu tuh juga berbeda ya. Mungkin kalian pernah ke negara Cina dan lain-lain, bentuk colokan yang ini ke listrik itu mereka dengan kita mungkin berbeda gitu. Bahkan kita dengan Malaysia pun berbeda ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Kalau kita
berbicara tentang konfigurasi bus. Jadi kalau di jaringan distribusi ya pasti nanti ada beberapa model dari jaringan bus ya. Nah, kenapa kita perlu mengkonfigurasi atau mengatur bentuk dari bus ini? Pertama untuk menjamin kontinuitas pelayanan. Nah, contoh yang ini single bus nih. Jadi misalnya kalau single bus begini, apa kekurangannya menurut kalian? Jadi kalau misalnya ternyata dia ada satu CB yang rusak, nah misalnya apalagi CB yang di sini ya, yang di sumber, PMS atau lain sebagainya ini trip, nah ini otomatis semua pelanggan akan akan blackout atau mati. Nah, sama juga kali ini salah satunya misalnya ini kan dia melayani dua beban terpisah ini. Jadi masing-masing ini saluran ini single bus ini dia melayani pelanggan kelompok beban yang berbeda-beda. Jadi ini misalnya yang untuk sini ini kelompok beban A, ini kelompok beban B. Jadi kalau misalnya ini terganggu ya semua sekelompok yang dilayaninya ini akan blackout atau mati. Nah, atau ini yang ini. Nah, seluruh yang dilayani ini akan blackout. Atau ini yang mati. Nah, kalau ini yang mati lebih parah lagi kan. Semua yang dilayani di bawah sini semuanya akan blackout atau mati lampu gitu. Jadi pemeliharaan CB misalnya dapat menyebabkan saluran tidak dapat beroperasi. Gangguan pada bus berarti pelayanan terhenti. Jadi jika terjadi gangguan pada di sini, semua pelayanan listrik akan terhenti. Itu kekurangannya, kelebihannya apa? Ini model jaringan yang simple sehingga untuk dari segi ekonomis dan biaya ini adalah yang paling murah. Sesuai untuk jumlah saluran yang sedikit. Biasanya model-model begini itu di pedesaan ya. Biasanya model-modelnya di pedesaan atau di kota-kota kecil. Nah, ini double bus single breaker. Nah, ini kalau double bus single breaker, jadi ada ini ya dia, ada 4 dia. Nah, untuk gardu yang melayani banyak saluran yang keluar, lalu bus 1 dan 2 umumnya dioperasikan bersamaan untuk saling berbagi beban. Gangguan pada salah satu bus masih ada bus lain yang beroperasi. Jadi misalnya gini, bus ini melayani, lalu bus ini melayani, tapi bus ini mati. Misalnya ini gang ini, tapi dia melayani beban yang sama ya, dia melayani beban yang sama. Misalnya ini sama ini gitu. Ini melayani kelompok beban yang ini, si A, ini melayani kelompok beban yang si B. Nah, tiba-tiba ini harus pemeliharaan. Nah, bisa dipindahkan ke sini. Jadi yang ini lagi yang melayani si A. Nah, yang ini bisa pemeliharaan. Nah, begitu sebaliknya. Jadi dia berpasangan ini. Jadi gangguan pada salah satu bus, misalnya gangguan pada bus ini, bus yang lain masih bisa beroperasi. Sehingga dia tidak benar-benar blackout 100%. Maintenance CB, jika yang di maintenance CB yang ini, maka dia saluran tidak akan dapat beroperasi gitu. Nah, ini kalau double bus single breaker ini. Double bus single breaker ini prinsipnya sama dengan yang ini. Kalau ini kan busnya single nih, satu biji busnya kan. Sementara kalau yang ini busnya itu double. Jadi kalau misalnya di bus di sini sedang diperbaiki atau gangguan, kita masih bisa memakai bus yang ini gitu. Ini versi yang lebih kompleksnya daripada yang di atas tadi. Nih ya. Jadi gangguan pada salah satu bus ada bus lain sehingga semua saluran itu tidak semuanya terganggu. Tapi kalau maintenance CB yang ini ya tetap aja semuanya akan terganggu. Lalu main and transfer bus. Jadi kalau main and transfer bus ini tuh dia hampir mirip dengan yang tadi yang di atas. Jadi pemeliharaan CB dapat dilakukan tanpa pemutusan layanan dengan mengalihkan saluran ke transfer bus melalui CB penghubung. Jadi ini nih busnya itu kalau yang tadi itu dia sistemnya bus cadangan ya. Kalau yang ini itu dia sistemnya bus cadangan nih. Jadi ini dan ini itu sama-sama online dia. Jadi kalau ini mati ya berarti cuma ini saja yang memasok tuh. Kalau ini mati ini, tapi ini kalau kekurangannya dua-duanya dia online. Sementara kalau yang ini dia itu sistemnya transfer. Jadi yang online itu hanya satu saja, boleh ini atau ini. Nah, inilah CB yang mentransfernya. Nah, itu. Fungsinya sih sama ya. Fungsinya sih sama dengan yang bus di atas. Cuma istilahnya dia lebih ini kan misalnya pemeliharaan CB dapat dilakukan tanpa pemutusan layanan dengan mengalihkan saluran ke transfer bus melalui CB penghubung. Jadi kalau misalnya CB yang ini dipelihara atau sedang dirawat gitu, nah kita masih bisa dia beroperasi yang ininya, yang lain. Contohnya ini, misalnya ini, nah lalu misalnya ini yang beroperasi gitu.
Misalnya ini yang dirawat, itu yang beroperasi ganti-gantian gitu. Oke, hanya satu saluran yang boleh dihubungkan ke transfer bus ya. Jadi CB menghubung bukan merupakan bagian proteksi bus, tapi bagian proteksi saluran. Relay proteksi untuk CB menghubung harus selalu disesuaikan dengan settingnya dengan saluran yang dihubungkan. Jadi boleh ini, tapi biasanya main busnya itu ini ya. Bus yang biasanya sering online itu berarti yang main bus. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Nah, oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kalau ini true double bus. True double bus, jadi kedua bus dapat dioperasikan sebagai main bus atau transfer bus. Jadi keduanya itu bisa dioperasikan sama ya. Boleh main sama-sama main bus atau transfer bus. Pemeliharaan CB dapat dilakukan tanpa pemutusan layanan. Jadi salah satunya bisa menjadi transfer. Ini ya. Misalnya tadi ini open, ini close. Nah, jika ini yang dirawat sebelah sini, ini yang di close, ini yang di open, kayak gitu. Jadi ini tetap dia beban terlayani. Sama misalnya ini yang ini, lalu nah ini yang di open, ini yang di close gitu. Kalau ini dia lebih andal lagi dia dibanding yang tadi. Oke. Lalu kita masuk ke ring bus. Ini yang ring bus. Jadi kalau ring bus ini itu sebentar. Jika ada gangguan ketika terdapat CB yang tidak dioperasikan, maka bus akan terpisah ya. Jadi kalau ring bus ini jika ada gangguan ketika sebuah CB yang tidak dioperasikan maintenance, maka bus akan terpisah. Jadi bus yang terganggu itu dia akan terpisah, tapi tetap yang lain bisa melayani beban gitu kan. Itu sebenarnya hampir-hampir sama sih modelnya, cuma model dari bebannya saja yang berbeda. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan enggak? Oke ya, kita lanjut ya kalau ada. Lalu double bus, double breaker. Nah, double bus, double breaker. Kalau tadi kan breakernya satu-satu semua ya. Sebentar, masih ada yang ini mahjur nih keluar-keluar masuk nih ya. Sinyal jelek ya mahjur ya. Nah, double bus, double breaker. Nah, kalau ini tuh dia CB-nya double ya. Double CB-nya, tapi tetap saja boleh dari sini atau dari sini yang melayani. Jadi yang ini yang paling handal ya, yang ini paling handal. Jadi tapi kekurangannya terlalu banyak CB. Satu saluran butuh 2 CB. Jadi kalau dari segi ekonomisnya dia tidak ekonomis untuk gardu. Ini biasanya untuk gardu-gardu yang sangat penting saja atau untuk beban-beban premium ya, pelanggan premium kalau kalian pernah dengar. Jadi pelanggan premium itu adalah pelanggan yang istilahnya itu membayar lebih sehingga untuk dilayaninya itu lebih baik. Itu pelanggan premium. Biasanya pelanggan premium itu seperti rumah sakit, instansi pemerintah, ya pokoknya yang istilahnya mendaftar ke PLN sebagai pelanggan premium. Lalu kita masuk ke breaker and half bus. Ini siapa nih yang saluran terputus? Oh, mandor kabel. Siapa yang mandor kabel? Oke. Breaker and half bus. Jadi yang CB yang tengah melayani dua saluran ya. CB yang tengah ini dia melayani dua buah saluran, bisa ke sini dan ke sini. Satu saluran 3/2, maka 1,5 CB. 1,5 CB gitu. Itu satu saluran. Nah, sekarang kita masuk ke model kabel penghantar. Kabel penghantar ini tuh ada beberapa jenis ya biasanya yang sering kita dengar. Ada AAC, ada AAAC, ada A3C gitu, ada ACSR, ada ACAR. Kalau AAC itu aluminium conductor artinya AAC ini. All aluminium conductor, jadi seluruhnya aluminium. Kalau AAC ini tuh campuran aluminium ya. ACSR aluminium conductor steel reinforced. Jadi aluminium yang diperkuat dengan baja. Kalau ACAR itu aluminium konduktor, A-nya ini tuh aluminium
reinforce, jadi diperkuat dengan logam campuran. Nah, kemampuan hantar arus KHA penghantar arus lebih besar dari arus beban yang direncanakan mengalir pada saluran. Ini dia kalau model tadi ya, model reinforce dari kabel, ada yang modelnya 61, ada yang 267. 61 ini artinya apa? 61 ini berarti dia konduktornya itu satu biji yang di tengah ini, yang lain ini penguatnya. Nah, itu. Jadi biasanya ini yang aluminiumnya ini. Kalau yang 26 ini berarti kabelnya lebih besar dia. Berarti konduktornya itu ada 7, yang penguatnya itu ada 26. Ini artinya 26/7, ini artinya 6/1. Oke. Ukuran penghantar, biasanya ukuran penghantar tuh di satuannya itu circular mil ya. circular mil. Satu circular mil itu sama dengan 5,607 kali 10 pangkat min 4 milimeter kuadrat. Nah, biasanya ada juga yang dinamakan dengan American wire gauge. Nah, ini dia, semakin besar ukuran AWG, maka kawatnya semakin kecil. Ada juga kodenya Petrich 26/7. Biasanya kode-kode nama-nama model-model kabel ya. Partridge. Nah, itu pasti kabelnya itu model yang 26/7 tadi. Jadi 7 konduktor, 26 penguatnya. Biasanya ukurannya itu 266,8 circular mil. Jadi 1 mil sama dengan 1,609 km ya. Ini untuk konversi dari satuan-satuannya. Nah, resistansi, induktansi, dan kapasitansi penghantar. Jadi misalnya ada sebuah saluran ya. Saluran modelnya seperti ini. Ini saluran model T ya. Kalau misalnya kalian mungkin sudah belajar ini belajar transmisi. Nah, ini contoh jaringan transmisi yang model T atau P. Nah, resistansi penghantar dipengaruhi oleh, jadi kalau misalnya kita berbicara di distribusi, kita juga kan pasti berbicara tentang penghantar ya. Nah, biasanya resistansi penghantar atau istilahnya hantar arus yang baik itu, dia itu dipengaruhi oleh bahan, panjang, dan luas penampang. Lalu frekuensi dan suhu. Nah, kalau misalnya reaktansi, induktansi, dan admitansi shunt atau kapasitansi juga dipengaruhi oleh jarak setiap urat atau serat pada penghantar atau GMR-nya ya. Lalu jarak antar penghantar, lalu jarak antar penghantarnya ini. Biasanya kan dari bentuk tiang kan, penghantar itu kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya begini, untuk tiang-tiangnya, ada yang begini bentuk penghantarnya. Nah, itu lalu diameternya ini. Lalu tinggi penghantar dari permukaan bumi. Nah, ini biasanya ada kalau kalian buka buku Stephenson, ini ada di buku Stephenson, biasanya yang begini-begini ini, untuk GMR dan lain-lain itu, dia ditaruh di sebuah, di belakang belakang buku biasanya. Lalu biasanya kalau misalnya kita berbicara tentang AAC berdasarkan standar PLN, nah jadi kalau misalnya luas penampangnya 16 mm kuadrat atau 16 mm persegi, itu jari-jarinya itu pasti 2,25 mm, lalu uratnya itu atau konduktornya itu ada 7. Nah, dia kalau 7 berarti dia pasti 26/7 dia. Nah, GMR-nya itu biasanya 1,6380. Lalu resistansinya ohm per kilometer, berarti dia per kilometer itu mempunyai resistansi sekitar 2,06161 ohm per kilometer. Nah, itu. Lalu luas penampang 25, jari-jarinya pastinya segini, jumlah uratnya juga 7, lalu GMR-nya ini. Lalu kalau misalnya luas penampangnya makin besar, ini di Indonesia sudah tidak ada ya kalau sampai sini, berarti konduktornya itu 19 itu, 19. Nah, biasanya 2 kali lipatnya kalau 27 berarti ininya ini
sekitar 50-an untuk uratnya. Untuk penguatnya tadi, penguat. Yang masuk urat itu yang hitam tadi di tengah itu ya. Yang masuk urat itu yang hitam tadi di tengah. Nah, itu. Oke. Contoh nih ya, contoh. Mana ini gambarnya ini? Sebentar. Nah, jadi ada penghantar AWG 4, strands-nya 1. Jadi ini AWG namanya 4, strands-nya 1, dari kabel itu dari tabel ya, KHA-nya itu 170. Nih, KHA. Lalu RAC-nya itu 1,503 ohm per mil. RAC-nya itu 1,503 per mil ini. RAC-nya sorry. RAC-nya itu same SDC ya. Jadi RDC-nya segini ya RAC-nya sama gitu. Lalu GMR-nya itu DS-nya itu 0,000663 feet. Nih GMR-nya. Lalu diameternya itu 0,204 inci. Nih, outside diameter afternya itu diameter dia sampai keluar dihitung juga dengan ininya, dihitung keseluruhan dengan penguatnya tadi. Itu semuanya sudah ada di dalam tabel. Nah, jika kita misalnya pakai pakai etap, nah tinggal kita masukkan ya. Tipe konduktornya aluminium, R-nya tadi sekian, yang sesuai dengan ini, R2-nya sekian, outside diameternya sekian, sesuai yang tadi kabel tadi, GMR-nya sekian, sesuai yang di tabel tadi juga. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita ingin mengininya, ya kita tinggal ini kan, dibuat begini. Lalu untuk jarak menghantar settingannya, sehingga kita dapat GMD-nya 3,1 feet dan lain-lain. Sehingga nanti bisa kita dapatkan, kalau pakai etap, kira-kira ininya begini. Nah, lalu bisa kita dapatkan R ininya, ini, lalu X-nya itu segini, lalu Y per 2-nya itu 5,7196 mikrosiemens per mil. Nilai di atas dia untuk frekuensi 60 Hz ya. Misalnya kita tahu untuk frekuensi 50 Hz, tinggal kita ganti saja di dalam etapnya. Nah, contoh lagi, hitung impedansi saluran jika menggunakan kabel AAC ukuran 150, tinggi 15, jarak penghantar berapa? Sebentar. Tidak kelihatan. Jarak penghantar 0,8 meter dan konfigurasinya horizontal. Nah, dari kabel ini tinggal kita masukin lagi aja data ini, tinggal kita hitung lagi gitu. Pakai etap, lalu didapatkan hasilnya begini. Nanti coba-coba diinstal etap ya. Minta dengan kakak kelas kalian yang sedang TA. Nah, lalu jika kita ngomong tentang konfigurasi saluran, ada kontinuitas dan kualitas. Nah, ada jaringan, contohnya jaringan radial, modelnya kayak gini. Jaringan radial, ada juga jaringan radial ini merupakan bentuk yang paling dasar ya. Salah satu saluran utama dibentang menurut kebutuhannya, selanjutnya dicabang-cabangkan. Jadi ini saluran utamanya nih. Dibentang menurut kebutuhannya artinya dia di berapa yang beban yang harus dilayaninya. Lalu yang lain itu dicabang-cabangkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini saluran utama. Lalu ini beban-beban, kelompok-kelompok beban yang dihubungkan dengan apa ini namanya? Trafo. Ini main feeder, ini lateral atau cabang. Nah, biasanya ukuran-ukuran dari luas penampang salurannya itu tergantung dia. Kalau saluran utama dia itu pasti yang paling besar. Karena kenapa? Karena backbone ya, karena istilahnya sumbernya dari sana gitu. Nah, setelah itu yang nomor 2 besar itu biasanya yang lateral. Lalu yang paling kecil biasanya langsung ke beban itu penyulang sublateral namanya. Jadi ini tuh namanya utama atau main feeder, ini namanya lateral, lalu ini namanya sublateral. Lalu jaringan ini, lalu ini jaringan dengan switch pemisah ya. Nah, kalau jaringan dengan switch pemisah, dia berarti jaringan utamanya itu bisa dipisahkan dari jaringan lateral dan sublateralnya. Dia ada yang namanya tie switch. Untuk menambahkan tie switch dan switch pemisah diperlukan untuk mempercepat area pemulihan area yang terganggu bagi konsumen. Sebenarnya dia modelnya ini radial, model jaringan radial sebenarnya. Cuma dia ditambahkan switch saja. Jika misalnya terganggu di sini,
Misalnya terganggu di sini nih, ya switch-nya tinggal dipisahkan gitu kan, switch-nya dipisahkan sehingga ini dipelihara atau dirawat, dipulihkan, tapi yang lain tidak terganggu gara-gara ini harus dipulihkan. Kalau modelnya nggak pakai switch tadi, berarti kan semua saluran ini harus dimatikan kan, sehingga akan menyebabkan gangguan pada pelanggan. Jadi kita bisa blackout gitu. Nah, tapi kalau misalnya ini dipisah, ini saja yang berarti yang dirawat, ini saja yang terganggu gitu. Misalnya terganggu di sini, ya berarti yang ini saja. Dia dipisahkan per sub-sub bagian gitu. Lalu ada lagi jaringan radial tipe pusat beban. Dia jadi ada jaringan radial. Nah, ini ada yang radial, ini ada yang utamanya atau main feedernya tadi. Ini dia apa namanya tadi, lateral, dan ini sublateral. Sebenarnya ini model sedikit saja sih, berbeda sedikit saja modelnya dibanding yang tadi. Ini namanya tipe pusat beban, tapi dia kalau tadi kan dia jaringannya dibentang, jadi kekurangannya apa kalau yang tadi? Kekurangannya makin jauh dia dari sumber, yang tadi itu makin jauh dia dari sumber. Contoh yang paling atas tadi itu, ini kan makin jauh dia sumbernya, misalnya di sini. Nah, ini biasanya tegangan di ujung-ujung, makin jauh dia dari sumber, tegangan di ujung-ujung ini makin kecil biasanya, bahkan mungkin kurang dari standar PLN. Kalau misalnya di sini disalurkan ternyata 20 kV, biasanya di sini mungkin bahkan di bawah 18 kV yang didapat atau dirasakan oleh mereka di sini. Nah, ini kekurangannya jaringan radial yang biasa. Nah, dengan diberikan jaringan radial terpusat, nah jaringan radial terpusat begini, eh, jaringan radial terpusat begini, maka dia istilahnya itu apa namanya, sumbernya itu di tengah-tengah sini. Jadi sumbernya itu kan kalian tahu ya, makin jauh dia sumber terhadap beban itu kan R-nya tadi, R salurannya akan makin besar kan, R salurannya akan makin besar. Nah, sehingga ujung-ujung yang di sini, ujung-ujung yang jauh dari pembangkit dia akan merasakan tegangan yang rendah gitu. Dan ujung-ujung yang dekat dengan pembangkit dia akan merasakan tegangan yang tinggi. Nah, kalau dia di tengah-tengah begini, istilahnya itu merata dia, jaraknya antara pembangkit dengan pusat-pusat dengan beban gitu. Nah, ini ada jaringan radial dengan phase area atau jaringan radial yang di istilahnya dia ini 3 fasa, tapi kan biasanya beban itu kan 1 fasa ya, beban itu 1 fasa. Nah, biasanya ini dibagi dia, misalnya fasa A melayani kelompok beban A, fasa B melayani kelompok beban B, fasa C melayani kelompok beban C. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya akan terjadi ketidakseimbangan fasa. Misalnya ternyata beban di fasa A lebih tinggi dari beban di fasa B, dan fasa C paling kecil misalnya beban, maka antar fasanya itu dia bebannya akan tidak seimbang. Nah, kalau tidak seimbang itu akan menyebabkan trafo lama-lama akan rusak atau terganggu. Nih. Nah, ini jaringan tipe loop ya. Tipe loop ini hampir sama saja sih dengan yang tadi, mirip tipe loop. Jadi pada jaringan ini merupakan bentuk tersusun yang mirip dengan ring. Nah, ini jaringan distribusi tipe jaring-jaring ini. Tipe jaring-jaring ini lebih kompleks lagi, tapi dari segi pelayanan dia pasti lebih baik lagi. Oke, lalu ini jaringan tipe spindle. Kalau tipe spindle ini ada yang namakan dengan express feeder. Express feeder itu jadi dia ada satu feeder utama dan satu express feeder. Satu feeder utama artinya pada saat dia seharusnya feeder tersebut yang melayani beban, ini feeder utama ya. Nah, jika feeder ini terganggu, pada saat feeder ini dirawat, maka express feeder ini yang terhubung. Express feeder ini biasanya dia langsung terhubung ke satu buah pembangkit. Jadi memperkecil terjadinya drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. Nah, sekarang ini yang namanya secondary banking. Secondary banking ini adalah distribusi dari sebuah trafo yang dihubungkan secara paralel yang terhubung dengan interconnection. Transformator berdekatan disuplai dari saluran yang berbeda ya. Jika saluran mensuplai transformator mengalami kegagalan, maka transformator dapat disuplai dari saluran lainnya. Artinya apa? Artinya ini pembangkitnya itu 2 gitu kan. Yang sistem loop kan biasanya semua pembangkit itu terhubung dia dalam bentuk sebuah loop ya. Nah, ini dia model-model trafonya. Jadi misalnya ini terganggu, ya masih bisa dilayani oleh yang ini. Jadi beban ke konsumen itu tidak akan terganggu, tidak akan terlalu, konsumen tidak terlalu tahu kalau tidak terlalu terasa bahwa listrik sedang bermasalah gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Oke.
Ya, mungkin silahkan dibaca-baca lagi. Kalau enggak ada, silahkan dibaca-baca lagi. Nanti kalau misalnya ada yang ragu, silahkan kita bahas lagi. Insya Allah minggu depan. Nah, rencana saya mudah-mudahan kebetulan laptop saya sedang bermasalah ya. Mudah-mudahan nanti jika memang oke, nanti akan saya buatkan untuk video materi ketiga. Nah, video materi ketiga ini kalau memang mungkin tidak perlu kita bahas. Ini kan materi 1 dan 2 ya, 2 minggu yang lalu. Mungkin kalau memang ini bisa kalian tonton aja, nanti kita bahas minggu depan, mudah-mudahan. Oke? Mungkin sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya Pak, yang untuk Oh iya, silakan. Sama Sweet itu Pak, itu jadi Putus, itu bergabung jadi satu ya Pak? Putus, gimana? Halo, sama Sweet itu, ya Pak? Ya, apa yang sama apa tadi? Sama Sweet, apakah itu sama apa? Bergabung gitu? Atau CD sama Sweet? Atau di ini aja, ya, apa namanya? Di chat aja, chat. Di chat. Nggak kedengeran suaramu putus. Halo, maju. Ya, Pak. Coba ngomong lagi, maju. Apa sudah ini? Waduh, masih putus-putus ini. Diketik aja, maju ya. Diketik aja. Sudah, Pak? Sudah? Sebentar, kok ada masuk. Tai dan switch itu kisah tergabung. Tai yang switch yang mana, maju ini? Yang bagian mana? Yang kalau tai itu tuh model jaringannya. Kalau switch itu ya switch. Oh. Kalau kamu tanyakan apakah tai dan switch itu yang tai. Kalau switch ya switch, bisa semacam CD, bisa semacam. Pokoknya pemutus lah gitu kalau switch. Oh, siap, Pak. Itu aja sih, Pak. Oke, makasih Mas Jon. Ada yang lain? Oke, dadah ya. Oke, mungkin itu dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dibaca-baca lagi. Nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.